Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadanti, asal sekolah dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama saya haturkan nuhun kepada Dewan Juri atas apresiasinya sehingga esai ilmiah saya bisa lolos ke babak final. Dan pada kesempatan yang baik ini pula, saya mohon izin untuk mempresentasikan esai ilmiah saya yang berjudul Ketika Pelajar Siaga, Lokal Wisdom Terpelangga, Lingkungan Pun Terjaga. Presentasi kali ini saya sajikan menggunakan metode audiovisual dan animasi untuk memperjelas dalam penyampaiannya. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Demografi dan environment adalah dua ilmu yang saling bergantung satu sama lain. Keduanya memiliki objek interdisiplin yang sama-sama menguraikan tentang peristiwa lingkungan, kependudukan, perilaku individu dan sistem sosial. Namun dalam implementasinya, seringkali ketergantungan itu mempraktikkan image negatif kepada salah satu pihak. Pasalnya environment atau lingkungan selalu menjadi korban dalam implementasi demografi suatu masyarakat. Sebagai contoh, DKI Jakarta mempunyai jumlah penduduk mencapai 11,25 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk tersebut menyebabkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan. Pasalnya, masyarakat setempat kurang memperdulikan lingkungannya dengan tetap membudayakan membuang sampah ke sungai. Lebih-lebih di era new normal seperti sekarang ini, limbah medis habis pakai seperti masker, tisu, sarung tangan, sanitizer, serta sampah-sampah plastik lainnya turut menyelimuti daerah aliran sungai setempat. Alhasil, daerah aliran sungai-sungai Cilincing dan Marunda di Jakarta menjadi daerah singgah sampah yang mengenaskan. Kasus di atas mendeklarasikan bahwasannya, pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kualitas kelestarian dan keseimbangan lingkungan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, masyarakat sebagai aspek kependudukan sangat berperan penting dalam menentukan kualitas lingkungan. Terutama para pelajar sebagai agen of change, semestinya mampu menjadi lokomotor pembangunan suatu wilayah dalam menanggulangi permasalahan lingkungan. Saya merekomendasikan program Pabelo, atau yang disebut program adaptasi lingkungan berbasis local wisdom yang nantinya dapat membantu mewujudkan masyarakat sadar akan lingkungan. Sesuai dengan namanya, program ini mengharuskan masyarakat untuk terjun langsung beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Bagaimana kita tahu segala keluh kesah tentang alam jika kita tidak menyatu dengan alam? Pernyataan itulah yang akan menjadi landasan inisiatif dari program Pabelo ini. Program Pabelo ini merujuk milenial sebagai subjek atau pelaku atau pemeran utamanya yang disebut sebagai pemuda adaptor lingkungan. Pemuda adaptor lingkungan merupakan kelompok pelajar yang bertugas menggali nilai-nilai local wisdom yang kemudian akan didistribusikan ke masyarakat sekitar. Sebagai langkah awal, pemuda adaptor lingkungan mula-mula terjun ke masyarakat untuk mengetahui masalah lingkungan yang terjadi di suatu wilayah. Selanjutnya mereka akan mengobservasi suatu kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat. Misalnya tradisi mel masyarakat muslim di Kabupaten Jembrana. Selanjutnya mereka akan menganalisis nilai-nilai filosofis. Salah satu masalah yang bisa diambil adalah perihal mengapa pajegan pada tradisi mel menggunakan pohon pisang sebagai bahan utama. Nah, disinilah adaptasi lingkungan perlu dilaksanakan. Setelah melakukan observasi ke local wisdom mel yang bahan dasarnya pohon pisang, maka local wisdom tersebut mengandung beberapa nilai. Salah satunya adalah mengajarkan untuk mempersiapkan generasi baru sebelum manusia mati atau regenerasi. Dalam hal menjaga lingkungan kita bisa menyebutnya reboisasi. Dan setelah diketahui pelajaran yang didapat, selanjutnya PAL akan mensiarkannya kepada masyarakat setempat. Akan pentingnya menjaga lingkungan dengan merujuk kepada nilai-nilai yang terkandung dalam local wisdom masyarakat setempat. Program Pabelo ini akan mengedukasi masyarakat terkait sejauh mana lingkungan berperan besar terhadap kehidupan berkelanjutan. Masyarakat akan berpikir bahwa
Kearifan lokal yang menjadi ritual mereka pun sejatinya tidak lepas dari peran lingkungan di dalamnya. Jika lingkungan ini rusak maka kearifan lokal pun akan hilang. Inilah yang akan menjadi landasan masyarakat sekitar yang berjalan lurus dengan tujuan program Palbelo ini. Dari argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa demografi dan environment adalah dua ilmu yang saling bergantung satu sama lain. Namun dalam implementasinya seringkali ketergantungan itu mempraktikkan image negatif kepada salah satu pihak. Pasalnya environment atau lingkungan selalu menjadi korban dalam implementasi demografi suatu masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan ledakan penduduk. Hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas kelestarian dan keseimbangan lingkungan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, masyarakat sebagai aspek kependudukan sangat berperan penting dalam menentukan kualitas lingkungan. Demografi dan environment akan berjalan selaras apabila di antara keduanya saling memberi image positif demi kehidupan berkelanjutan. Dengan adanya program Palbelo ini, harapannya dapat memacu masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan sekitar dengan mengimitasi nilai-nilai kearifan lokal. Palbelo sendiri hadir dengan berbagai inovasi yang inisiatif dan solutif yang bermanfaat untuk menanggulangi permasalahan lingkungan. Program adaptasi lingkungan melalui pengembangan kearifan lokal memiliki kelebihan tersendiri. Selain untuk memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungannya, program Palbelo secara tidak langsung menjadikan kebudayaan masyarakat setempat tetap terlestarikan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.